Namanya Jaka. 1000 hari dia habiskan sebagai kuli gudang yang kucel, selalu bermandi keringat di balik kaos oblong yang menempel ketat di tubuh atletisnya. Tak ada yang tahu, Jaka sengaja menyamar demi bonus 10 triliun yang hanya cair jika dia berhasil dipecat tepat di hari ke-1000. Namun, nasib berkata lain saat CEO baru mereka, Cynthia Ayudhya, mulai sering memperhatikan Jaka dari balik kaca kantornya yang tinggi. Bukannya memecat pria berbau debu itu, Cynthia justru sering memanggil Jaka ke ruangannya yang dingin, memintanya melakukan tugas-tugas kecil yang selalu berakhir dengan Cynthia yang sengaja memamerkan lekuk tubuhnya di depan mata Jaka. Cynthia seolah haus akan perhatian dari pria yang dia anggap rakyat jelata ini. Di dalam ruangannya yang kedap suara, Cynthia sengaja menjatuhkan pulpen emasnya, lalu membungkuk perlahan tepat di depan Jaka, memamerkan lekuk pinggulnya yang dibalut rok span hitam yang sangat ketat hingga nyaris sobek. Semakin Jaka mencoba bersikap brengsek agar dipecat, Cynthia justru semakin berani merayunya. Dia mendekati Jaka, mengunci pintu, lalu berbisik bahwa dia butuh asisten yang kuat untuk menanganinya hingga larut malam. Jaka hanya bisa menahan napas saat jemari halus Cynthia mulai merayap di dadanya, mencoba membongkar rahasia di balik tatapan mata Jaka yang tajam. Karisma Jaka yang selama ini dipendam mulai meledak keluar, membuat suhu udara di kantor mendadak jadi sangat pengap dan membakar gairah. Di kantin, suasana mendadak liar saat Jaka duduk. Mbak Titin, admin jangkung berkaki jenjang, sengaja duduk tepat di hadapan Jaka. Dengan gerakan lambat yang provokatif, dia menyilangkan kakinya hingga stoking hitamnya berkilat, lalu perlahan menarik rok mininya ke atas hingga pangkal paha, membiarkan mata Jaka menelusuri kulit mulusnya. Di sisi lain, Melly, si SPG montok, sengaja menumpahkan jus jeruk dingin tepat ke dadanya sendiri. Kemeja putihnya yang tipis mendadak transparan, menempel ketat memperlihatkan setiap lekuk sensitifnya. Melly mendesah halus, mengambil tangan Jaka dan memaksanya untuk membantu mengelap sisa jus di kulitnya yang hangat. Tak berhenti di situ, beberapa staf wanita lain mulai berebut perhatian. Ada yang sengaja membungkuk di depan Jaka hingga kancing kemejanya terbuka. Ada pula yang berbisik nakal sambil mengelus bahu kekar Jaka yang masih basah oleh keringat kudam. Cynthia yang melihat miliknya dikepung wanita-wanita haus itu langsung kehilangan akal sehat. Dengan wajah merah padam karena cemburu, dia membelah kerumunan, menghempaskan Melly ke samping, dan langsung duduk di pangkuan Jaka. Di depan semua orang, Cynthia melingkarkan kakinya di pinggang Jaka, menempelkan tubuhnya yang harum vanila rapat-rapat tanpa celah. Dia mencium leher Jaka dengan sangat dalam hingga meninggalkan bekas keunguan, sementara tangannya merayap masuk ke balik kaus Jaka, memberikan pijatan yang membuat napas semua orang yang melihatnya memburu. Malam itu, Cynthia membawa Jaka ke penthouse pribadinya dengan alasan evaluasi kerja. Cynthia hanya mengenakan kimono sutra tipis yang hampir tidak menutupi apa-apa. Di bawah cahaya lampu remang, Cynthia mendorong Jaka ke sofa empuk, menjatuhkan dirinya di atas pria itu, dan mulai membelai wajah Jaka dengan tatapan lapar. Namun, suasana panas itu pecah saat Budi Tejo, investor cabul yang merasa berkuasa, masuk dengan kunci cadangan dan membawa beberapa pengawal. Budi yang mabuk kekuasaan mengancam akan membangkrutkan Cynthia jika Cynthia tidak mau melayaninya bersama Jaka malam itu sebagai tontonan. Tangan kotor Budi mulai merobek bahu kimono Cynthia, membuat wanita itu memohon ampun sambil terisak. Di titik terendah Cynthia, Jaka bangkit dengan aura yang sangat berbeda. Dia bukan lagi kuli yang bisa diperintah. Dengan satu tangan, Jaka mencengkeram leher Budi hingga pria buncit itu sulit bernapas. Jaka menatap Budi dengan mata yang menyala dingin,
sementara Cynthia hanya bisa terpaku melihat perubahan Jaka yang begitu perkasa. Saat itulah, jam tangan Jaka berbunyi, menandakan akhir dari penyamarannya. Jaka melempar Budi ke lantai seperti sampah, lalu menatap Cynthia dengan tatapan yang membuat jantung wanita itu berhenti berdetak. Penyamaran telah usai, dan Sultan yang sesungguhnya telah bangkit untuk mengambil kembali apa yang seharusnya miliknya. Tanpa perlu banyak bicara, Jaka mengeluarkan sebuah kartu hitam yang hanya dimiliki segelintir orang terkaya di dunia. Dia melepas kemeja sewaannya, memperlihatkan tubuh atletis dan tato misterius yang selama ini tersembunyi, membuat seluruh wanita di pesta itu terpaku dengan napas memburu. Dengan suara dingin yang berwibawa, Jaka membeli seluruh aset Budi Tejo dalam hitungan detik melalui satu panggilan telepon. Budi tersungkur, bangkrut seketika. Para sosialita yang tadinya meremehkan, kini justru berebut ingin menyentuh kulit Jaka, memuja sang sultan baru yang muncul dengan kekuasaan yang tak terbatas dan kejantanan yang tak tertandingi. Setelah semua musuh tunduk, Jaka berdiri tegak di tengah reruntuhan harga diri Budi Tejo. Bonus 10 triliun sudah penuh di rekeningnya, dan waktunya di gudang telah usai. Cynthia mendekat dengan air mata penyesalan. Dia memohon agar Jaka tetap tinggal dan melanjutkan hubungan mereka yang panas di kantor. Tapi Jaka hanya tersenyum dingin. Dia sudah bukan lagi pria yang bisa diperintah atau digoda dengan gaji receh. Jaka melangkah pergi menuju limusin mewah yang sudah menantinya, meninggalkan Cynthia dan seluruh wanita haus itu dalam kehampaan yang abadi. Jakarta punya raja baru, dan dia tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi. Tamat.